Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah. Sahabatku, berita nasab Habib di Indonesia versi AI. Kita baca ya, bagaimana AI merespon berita nasab ini. Dan ini tentu menjadi catatan ya, karena pertarungan nasab ini bukan hanya pertarungan di darat, tapi juga di dunia maya, dan harus memperkuat narasi. Tesis yang begitu luar biasa tanpa narasi yang begitu menyesuaikan, tanpa narasi yang baik terutama di media sosial, maka opini akan kalah. Agar opininya tetap menang, maka ya harus banyak tulisannya. Oke, kita baca ringkasan AI tentang polemik nasab. Ini sumbernya terbanyak ini ada 10 media ya. Sebentar. Perpustakaan suara.com, Kumparan. Di Facebook paling banyak ya berita tentang nasab ya. Kemudian Gramedia juga ada. Kemudian Unzah Genggong, urgensi nasab dalam Islam dan silsilah nasab Habib di Indonesia. Detik.com juga banyak, nasab adalah keturunan, begini ketentuannya dalam Islam. Kemudian Facebook terbanyak ya, NU Online. NU Online memberitakan informasi berita nasab terbaru hari ini. Kemudian liputan6.com, berita nasab Ba'alawi hari ini. Antara News. Kemudian Wikipedia ya, jadi banyak sekali sumber-sumber berita yang paling banyak di media sosial versi AI. Oke, sebentar. Nah ini ya, oke kita baca. Berita terbaru mengenai nasab saat ini didominasi oleh polemik seputar nasab Habib, khususnya nasab Ba'alawi di Indonesia. Beberapa tokoh agama dan masyarakat turut memberi pandangan dan tanggapan terkait isu ini, termasuk perdebatan antara Habib Bahar bin Smith dan Rhoma Irama. Jadi yang paling rame di platform digital berkaitan dengan polemik nasab ini justru Bang Haji Rhoma Irama dengan Bahar Smith ya, disebutkan ya. Ini penting. Mengapa kemudian Rhoma Irama yang menjadi nama paling viral di platform AI? Karena memang nama besar Rhoma Irama tidak lepas di situ ya. Kemudian jika ngomongin Habib-Habib, ternyata yang paling kontroversial adalah Habib Bahar bin Smith, bukan Rizik Syihab ya. Jadi ada dua tokoh ini, Bahar bin Smith dengan Bang Haji Rhoma Irama. Jadi isu nasab ini kemudian meledak begitu luas ketika Bang Haji Rhoma Irama di beberapa podcastnya melakukan perbincangan tentang persoalan nasab. Berikut beberapa poin penting terkait berita nasab terbaru. Polemik nasab Habib Ba'alawi. Isu mengenai nasab Habib, khususnya keturunan Ba'alawi, menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Ada yang meragukan keabsahan nasab mereka hingga Rasulullah SAW. Jadi berbicara soal polemik nasab, yang paling banyak mendominasi adalah meragukan. Banyak kalangan yang meragukan keabsahan nasab Ba'alawi tersambung dengan nasab Rasulullah SAW. Ini yang jadi perdebatan, bukan soal misalnya pendawiran, soal kontroversial yang lain, tetapi mayoritas tulisan yang ada di platform media sosial itu adalah tentang banyaknya orang yang meragukan. Berarti kunci katanya adalah tidak tersambung dengan nasab Rasulullah, kira-kira begitu ya. Oke, lanjut sahabat. Perdebatan Habib Bahar Smith dengan Rhoma Irama. Perbedaan pandangan mengenai nasab Habib memicu perdebatan antara Habib Bahar Smith dan Rhoma Irama ya. Sudah kita jelaskan tadi bahwa yang paling fenomenal dan paling banyak disebut di dalam
perdebatan polemik nasab ini di medsos adalah Bang Haji Roma Irama dan Bahar Smith. Tanggapan tokoh agama. Beberapa tokoh agama seperti Buya Yahya, Ustadz Hidayat, dan Quraish Shihab turut memberi tanggapan terkait polemik ini. Jadi justru yang paling viral, yang memberikan tanggapan terhadap polemik ini Buya Yahya, Ustadz Hidayat, Quraish Shihab, yang paling ramai ya. Kenapa kok tidak ada tokoh-tokoh NU misalnya ya? Ya berarti masih kurang banyak nulisnya, kurang banyak update status kira-kira begitu ya. Justru tokoh-tokoh seperti Buya Yahya, Adi Hidayat, dan Quraish Shihab yang paling banyak direspon publik, paling banyak dilihat itu tidak mesti dibaca, tapi kalau dibaca udah pasti dilihat ya. Jadi ini saran buat teman-teman, terutama para pejuang pelurusan sejarah peradaban Nusantara, memperbanyak nulis, memperbanyak literasi, memperbanyak diskusi-diskusi di ruang publik agar isu ini betul-betul tetap seimbang. Dalam arti ya kajian-kajian polemik ini betul-betul menjadi ilmiah, bukan hanya nyinyiran di Facebook, bikin meme-meme yang tidak berkualitas. Jadi tulisan-tulisan itu penting ditulis, bikin artikel, bikin tesis dan lain-lain ya. Kemudian klarifikasi dan ajakan persatuan. PBNU mengimbau warga NU untuk bersikap bijak dan mengedepankan adab dalam menanggapi polemik ini serta menyerukan persatuan umat Islam. Jadi polemik ini polemik ilmiah ya, bukan polemik fisik. Jangan sampai terjadi itu. Makanya PBNU mengimbau yang mau berdiskusi ya diskusi aja, jangan sampai diikuti dengan kata-kata nyinyir, apalagi sampai pakai sweeping ya. Ya sebagaimana dilakukan kelompoknya Bib Rizik dari dulu kan sukanya sweeping orang ya. Jangan sampai begitu. Orang itu kalau di sweeping bukan ikut, malah tambah menolak nanti, malah tambah jauh ya. Dan itu tidak ada dalam ajaran agama Islam manapun. Rasulullah ketika mengajak kaumnya lebih mengedepankan doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, bukan sweeping. Oke. Pentingnya menjaga nasab. Berita mengenai nasab juga mengingatkan kepada pentingnya menjaga nasab dalam Islam serta bagaimana nasab berkaitan dengan hukum keluarga, hak-hak anak. Jadi berbicara soal nasab ini penting saudara ya. Kalau ya kita mulai dari sekarang, kita misalnya adalah orang yang baik, catat ke bawah nasabnya, bahwa ini menjadi penegasan kepada anak cucu kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang soleh. Tujuannya apa? Agar ditiru, dijadikan panutan oleh anak cucu kita. Kalau misalnya nasab kita dicari ke atas sudah cuman sampai di kakek misalnya, ya nggak apa-apa. Yang pasti kita semua adalah anak Adam. Walaqad karramna bani Adam, kan begitu kata Allah. Allah memuliakan anak Adam. Walaupun nasab kita terputus hingga di kakek aja, tidak tercatat, ke atas tidak tercatat, ya sesungguhnya kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan mulia, dalam keadaan suci. Maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk menghinakan nasab orang lain. Kecuali ada orang lain yang ngaku-ngaku nasab mulia, ternyata faktanya tidak. Itu beda, hal yang berbeda. Kemudian cara mengetahui nasab. Dalam Islam, nasab dapat diketahui melalui beberapa cara, termasuk pernikahan yang sah, pengakuan, al-iqrar, dan bukti-bukti yang sah ya, dengan menggunakan manuskrip, catatan-catatan yang valid, bisa dibenarkan, bukan karangan. Kemudian bisa dengan cara tes DNA, kemudian bisa dengan menggunakan perspektif kesejarahan. Biasanya kalau raja-raja tercatat dalam sejarah ya, anaknya Raja Brawijaya Dima ya. Kalau raja pasti tercatat. Kenapa? Orangnya ditulis, lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa, tempat tinggalnya di mana, kerajaannya namanya apa, keturunannya siapa, tercatat. Tapi kalau raja rata, orang-orang biasa ya biasanya nggak sempat mencatat. Orang-orang tua kita lebih sibuk mencari makan, bertahan hidup dulu, di zaman dulu ya, sehingga tidak sempat untuk mencatat nasabnya. Kemudian nasab dalam perspektif hukum Islam. Hukum Islam mengatur mengenai nasab termasuk status anak hasil perzinahan, bagaimana
nasab anak apakah diakui atau tidak, itu juga banyak perbincangan di media sosial ya. Ini tentunya tidak berkaitan dengan polemik nasab balawi, ini berkaitan dengan hukum Islam. Berita-berita ini menunjukkan bahwa isu nasab masih menjadi topik yang hangat diperbincangkan dan memiliki implikasi penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, hukum, dan sosial. Jadi, bicara soal polemik nasab ini jangan dianggap sepele, saudara ya. Polemik ini juga penting untuk kita pelajari. Kita belajar ini bukan karena benci, bukan. Saya sendiri, mengapa saya selalu memperhatikan polemik ini? Karena begitu pentingnya nasab ini menjadi bahan diskursus kita agar kita dijauhkan dari klaim-klaim yang tidak benar, ya. Apalagi mengaku nasab Rasulullah SAW. Siapapun boleh mengaku nasab Nabi, tapi harus ada bukti berdasarkan catatan, manuskrip, kemudian berdasarkan kesejarahan, kemudian berdasarkan tes DNA. Sekarang zaman sudah modern ya. Tidak bisa kita menolak perkembangan zaman, sehingga pengakuan itu ada landasannya, tidak omon-omon, kira-kira begitu ya. Oke, cek informasi nasab terbaru hari ini di NU Online misalnya. Oke, kita buka. Menimbang-nimbang perkara tambang. Oh, ini judulnya di NU Online ya. Sajian khusus. Kok yang terbuka ini? Terkait polemik nasab, PBNU minta Nahdien bersikap bijak dan kedepankan adab. Oke, ini berita terakhir berkaitan dengan nasab yang ditulis di NU Online. Oke, sahabatku ya, sementara begini ya. Diskusi kita, insya Allah besok kita lanjutkan tentang bagaimana NU Online menulis tentang sikap PBNU merespon terkait dengan polemik nasab. Oke, sampai di sini dulu sementara. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.